Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dicintai oleh Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu untuk berdoa. Berdoa saya agarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Tuhan terima kasih Kau telah memberikan kesempatan kami Tuhan untuk bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebentar Tuhan, namamu ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati lidah bibir hamba yang menyampaikan. Kiranya tanpa ada suatu kesalahan apapun Tuhan. Kiranya Engkau memberkati firman Tuhan ini agar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama-tama perkenalkan, saya Devina Emanuela yang akan memberikan kebenaran firman Tuhan. Pertama-tama saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah tahukah Anda tentang buah-buah roh? Saya percaya ada sebagian orang percaya belum mengetahui apa itu buah-buah roh. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahu apa saja buah-buah roh itu. Sudah tertulis jelas di dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Di sini saya menggambarkan perumpamaan tokoh Nick yang baru saja membeli bibit tanaman pohon anggur untuk ditanam di halaman rumahnya. Nick sangat bersemangat dalam merawat, memelihara pohon anggur ini. Setiap hari, Nick selalu menyirami, membuang daun-daun kering, dan menjaga tanaman pohon anggur ini dari serangan hama maupun penyakit tanaman. Pohon-pohon anggur Nick pun tumbuh dengan subur. Nampak bunga-bunga kecil yang mulai bermekaran di sela dedaunan. Nick sangat senang melihatnya. Ia semakin rajin dalam merawat dan memelihara pohon anggur ini. Suatu hari, Nick melihat bunga-bunga anggur yang sudah berubah menjadi bulat-bulatan yang bergerombol. Ya, itu buah-buah anggur yang sudah mulai tumbuh. Nick sangat bersemangat ketika melihat hal tersebut, ketika mendapati buah yang dihasilkan dari pohon-pohon anggur yang ditanam. Keberhasilan Nick membuat pohon anggurnya bertumbuh dengan subur, tak lepas dari ia merawat, memelihara dalam memberi air, pupuk, dan lain sebagainya. Saat kebutuhan tanaman pohon anggur ini terpenuhi, ia akan bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Tuhan pun menginginkan hidup kita bisa berbuah lebat. Dia sebagai pemilik hidup kita pasti akan bersuka cita karenanya. Seperti tanaman yang terpenuhi segala kebutuhannya ketika Roh Kudus menemani hidup kita, maka kita akan menghasilkan buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah 9 buah roh yang sangat penting ada dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jika roh karakter ilahi seperti ini terpancar dari hidup kita, maka bukan hanya hidup kita sendiri yang akan menjadi lebih indah. Banyak orang yang akan diberkati dan menikmati buah-buah roh yang lebat yang akan dihasilkan dalam hidup kita. Keluarga kita, kelompok sel, akan menjadi sangat lebih indah terberkati dengan adanya buah-buah roh yang kita miliki.
berkat kehidupan yang luar biasa akan Tuhan perintahkan turun atas kita, membawa terobosan-terobosan dahsyat, prestasi-prestasi yang sangat luar biasa. Mukjizat-mukjizat spektakuler akan terjadi dalam hidup kita. Dari ke-9 buah roh tersebut, sudahkah kita melakukan semuanya di dalam kehidupan kita? Saya percaya kita manusia biasa tidak akan sanggup untuk melakukan semuanya secara sempurna. Mungkin hanya 5 atau 6 dari ke-9 buah roh yang dapat kita lakukan secara maksimal. Hal ini tentu wajar, karena manusia pada dasarnya penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Namun, apakah itu merupakan suatu alasan bagi kita untuk tidak dapat melakukan semuanya buah-buah roh tersebut di dalam kehidupan kita? Bagi saya bukan demikian. Melainkan sebagai anak-anak Tuhan Yesus, seharusnya kita dapat memaksimalkan cara hidup kita sesuai dengan buah-buah roh. Karena itu perintah dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita dapat mengaplikasikan dalam diri kita. Sobat-sobat Kristen yang Tuhan Yesus kasihi, kehidupan kita memang seharusnya sesuai dengan buah-buah roh. Sebab dengan melakukan semuanya atau kita dapat mengaplikasikan semuanya di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan selalu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, karena itu janjinya kepada kita. Dalam Yeremia 17 ayat 7 firman Tuhan berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh semua harapannya kepadanya." Inilah suatu bukti nyata bahwa orang yang benar-benar hidup sesuai buah-buah roh akan mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Jadi, jika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan mendapatkan apapun yang kita mau, asal kita mau melakukan semua perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh oleh buah-buah roh itu. Oke, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kiranya melalui tulisan ini semua dapat hidup sesuai dengan buah-buah roh. Yang pertama, mulai dari membangun hidup yang memiliki kasih yang baik. Yang kedua, selalu bersukacita walaupun hidup dalam masalah. Selalu bersikap sabar dalam segala hal. Yang keempat, selalu bersikap lemah lembut walaupun sering berbaut kasar oleh orang lain. Yang kelima, serta memiliki penguasaan diri. Dan yang terakhir, yang paling penting, yang memiliki cinta dan kebenaran firman Tuhan. Percayalah kita, ketika kita hidup sesuai dengan buah-buah roh, bukan saja kita diberikan keberhasilan duniawi, melainkan kita akan diberikan keberhasilan yang kekal, yaitu keberhasilan surgawi yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita. Karena itu, marilah kita menjauhi dosa. Saya sungguh percaya bahwa ketika kita memiliki komitmen untuk hidup sesuai dengan buah-buah roh, maka Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus berperan dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita akan mampu untuk memulai hidup dalam buah-buah roh. Karena itulah, jangan pernah untuk takut atau tidak percaya diri, tidak bisa hidup benar sesuai dengan buah-buah roh. Percayalah, kita punya Tuhan yang akan membantu kita untuk hidup sesuai firman Tuhan. Pesan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, marilah kita membangun hidup yang memiliki
kasih bagi sesama manusia, serta marilah kita membangun gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan dan mau melakukan semuanya semua kehendaknya di dalam langkah kehidupan kita. Sekian yang dapat saya sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat menanamkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga yang mulia, Tuhan terima kasih melalui lidah bibir hamba ini Engkau dapat mengaplikasikan ke jemaat semuanya Tuhan untuk dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya Tuhan dengan bantuan Roh Kudus Engkau dapat mengubah seluruh jemaat yang di tempat ini untuk hidup dalam buah-buah Roh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hamba-Mu ini berhenti berbicara. Terima kasih Tuhan Kau telah memberkati hamba-Mu dalam menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan, kami bisa berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.